Shalom, selamat sore Bapak Ibu terkasih, jemaat Tuhan yang berada di rumah. Kita akan memulai ibadah keluarga pada Rabu 13 Mei tahun 2020 ini. Maka mari berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya, serta memuliakan namanya, karena kasih setianya besar atas kita. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Hai puji namanya Adam dan Hawa, menurut gambarnya kamu tercipta. Hai puji namanya segenap insan, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti. Haleluya, karena kasih-Nya tak terperi. Jemaat Tuhan, sebelum kita memulai ibadah ini, mari kita tundukkan kepala, tutup mata kita. Kita akan membukanya dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih. Kalau sampai pada kesempatan sore hari ini Tuhan, kami boleh menikmati kasih Tuhan, penyertaan Tuhan, penjagaan dan perlindungan Tuhan yang melimpah dalam hidup kami. Kesehatan, berkat anugerah senantiasa melingkupi hidup kami semua. Pada sore menjelang malam hari ini ya Tuhan, kami ingin duduk tenang, duduk diam mendengar Engkau berfirman. Siapkan hati kami semuanya Tuhan, supaya kami boleh menerima firman-Mu Tuhan, menjadi kekuatan kami, pelita bagi hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membacakan Mazmur secara berbalasan, terambil dari Mazmur 119 ayat 8 sampai 10. Berbahagialah orang-orang yang hidupnya tidak bercela. Yang hidup menurut Taurat Tuhan. Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, Yang mencari Dia dengan segenap hati. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, dipersilakan duduk kembali. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita bersama-sama memuji nama Tuhan dengan menyanyikan nyanyian umat, Kidung Jemaat nomor 240A, ayat 1 dan 3, Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaraskan hatiku, menyanyikan kasih selamat yang tak kunjung berhenti. Ajar aku nada indah, kita balai sorgamu. Aku puji gunung kokoh, gunung pengasihan. Tiap hari ku berhutang pada kasih abadi. Rantailah hatiku curam dengan rahmat tak henti. Ku dipikat pencobaan, meninggalkan kasih-Mu. Inilah hatiku Tuhan, meteraikan bagi-Mu. Jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita akan masuk kepada bagian pemberitaan firman Tuhan. Namun pada kesempatan ibadah sore hari ini, formatnya adalah talk show. Talk show-nya akan dipimpin
dalam konsep tetap renungan firman Tuhan oleh Bapak Penatua Sigalingging. Silakan Pak Sigalingging. Makasih Pak Budi. Baik jemaat di rumah, sebelum kita mulai membaca firman Tuhan dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, Allah kami yang kudus, Allah yang kuat dan perkasa, kepada Engkau kami datang, supaya kami dipimpin dalam membaca firman Tuhan. Arahkanlah hati kami juga kepada Engkau dan kuatkan, supaya kami mengerti kehendak Tuhan di dalamnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat di rumah dan saudara-saudara, mari kita bangkit berdiri untuk membaca firman Tuhan. Pembacaan hari ini terambil dari 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11. 1 Korintus 7 ayat 10 dan 11 yang berbunyi, kepada orang-orang yang telah kawin, bukan aku, tetapi Tuhan, perintahkan supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan, terpujilah Kristus, haleluya. Baiklah, jemaat Tuhan yang berada di rumah, kita tiba pada sesi perenungan firman Tuhan, tapi pada sore hari ini sekali lagi kita akan membuat formatnya dalam bentuk talk show. Selama perenungan firman Tuhan dalam bentuk talk show ini akan dipimpin oleh Penatua Sigalingging. Sore Om. Sore. Nah ini kalau bicara temanya seru-seru sedap ya Om ya. Kalau temanya sih kan damai dalam keluarga ya. Tapi dalam ayat perikop pembacaan itu bicara mengenai perceraian juga ya Om. Nanti rasanya akan menjadi seru dan hangat diskusi ini. Akan ada komunikasi yang interaktif. That's why kita mengundang, kita bilangnya adik-adik jangan anak-anak ya Om ya. Supaya kita tampak nggak lebih tua ya. Jadi Bisa. adik Revika dan adik Binsar. Baik jemaat Tuhan yang berada di rumah, mari kita akan sama-sama memulai talk show ini. Kesempatan pertama tentunya untuk Om Sigalingging. Kira-kira apa saja Om yang kita boleh diskusikan dan renungkan sama-sama berdasarkan firman Tuhan yang tadi sama-sama kita baca. Silakan Om. Baik, terima kasih Pak Budi dan jemaat yang tinggal di rumah. Mari kita coba memikirkan tentang keluarga. Sebagai pendahuluan, saya akan bertanya kepada dua anak muda di sini, entah kebetulan, entah disengaja, ini memang sepasang begitu. Tapi saya nggak tahu ini disengaja atau tidak. Karena pembicaraan kita ini memang menyangkut hal seperti itu. Saya mau nanya, Pak Budi juga nggak apa-apa membantu begitu ya. Siap Om. Kalau misalnya mendengar tentang perkawinan begitu ya, pernikahan, apa yang kesana apa yang kita pikirkan, apa yang terpikir gitu. Kalau dengar perkawinan, pernikahan atau keluarga begitu, apa yang kepikir? Siapa? Revika dulu. Keluarga ya Om ya? Ya. Keluarga repot Om. Nah, repot ya. Repot, salah satu repot. Jadi begitu keluarga yang terpikir adalah repot. Ya. Entah pengalaman Revika gimana, tapi itulah yang terpikir. Nah, kalau Binsar gimana? Keluarga apa ya? Kasih sayang mungkin. Oh, kasih sayang, Iya. begitu ya. Terpikir enaklah begitu ya, Iya. kira-kira begitu. Baik, kita akan bahas ayat yang mengatakan tentang perceraian, tetapi di atas judul damai gitu. Oh, Jadi arah kita tuh ke situ. Bagaimana
kita bicarain soal ini, tapi akhirnya ya kelihatan damai itu ada begitu ya. Karena itu, sebagai tambahan ayat, kita akan baca dari Maleakhi 2, ayat 10 sampai 16. Ya, mungkin Revika bisa 10-12 begitu, kemudian nanti Binsar 13 sampai 16. Ya. Bukankah aku sekalian mempunyai satu Bapa? Bukankah satu Allah menciptakan kita? Lalu mengapa kita berkhianat satu sama lain? Dan dengan demikian menajiskan perjanjian nenek moyang kita. Ayat 11-nya, Yehuda berkhianat dan perbuatan keji dilakukan di Israel dan di Yerusalem. Sebab Yehuda telah menajiskan tempat kudus yang dikasihi Tuhan dan telah menjadi suami anak perempuan Allah asing. Biarlah Tuhan melenyapkan dari kemah-kemah Yakub segenap keturunan orang yang berbuat demikian. Sekalipun ia membawa persembahan kepada Tuhan alam semesta. Ayat 13-nya, dan inilah yang kedua yang kamu lakukan. Kamu menutupi mezbah Tuhan dengan air mata, dengan tangisan dan rintihan. Karena ia tidak lagi berpaling kepada persembahan dan tidak berkenan menerimanya dari tanganmu. Dan kamu bertanya, oleh karena apa? Oleh sebab Tuhan telah menjadi saksi antara engkau dan istri masa mudamu yang kepadanya engkau telah tidak setia. Padahal, dialah teman sekutumu dan istri seperjanjianmu. Bukankah Allah yang esa menjadikan mereka daging dan roh? Dan apakah yang dikehendaki kesatuan itu? Keturunan ilahi. Jadi, jagalah dirimu, dan janganlah orang tidak setia terhadap istri dari masa mudanya. Sebab aku membenci perceraian, firman Tuhan, Allah Israel, juga orang yang menutupi pakaiannya dengan kekerasan. Firman Tuhan semesta alam. Maka, jagalah dirimu dan janganlah berkhianat. Ya, dari ayat-ayat ini ada dua hal. Yang pertama, Israel tidak boleh kawin campur. Tidak boleh punya Allah lain juga. Yang kedua adalah orang harusnya menjaga keluarganya supaya pada akhirnya keluarga itu menjadi keluarga ilahi. Artinya, Tuhan berada di tengah-tengah keluarga itu. Mereka punya hubungan yang erat dengan Tuhan. Semua orang mengenal Allahnya. Jadi, tujuan Tuhan jelas. Dia menginginkan keluarga itu supaya menjadi keluarga ilahi. Jadi, dari pertanyaan tadi, untuk Revika, keluarga itu repot. Untuk Binsar, ada kasih sayang di sana. Untuk Pak Budi, ada komitmen di sana. Kemudian kalau kita baca tentang ayat kita, ayat 10 sampai 11 dari 1 Korintus 7 ini, di sana mau mengatakan tidak boleh bercerai. Yang agak mengganggu adalah bahwa dikatakan istri tidak boleh menceraikan suaminya. Sampai sekarang juga rasanya agak aneh kalau istri yang menceraikan, biasanya suaminya. Ya. Nah, Korintus ini memang satu kota khusus. Dia dikatakan kotanya ini adalah tuan yang memiliki 2 pelabuhan. Jakarta itu punya 1 pelabuhan Tanjung Priuk aja, efeknya itu bisa sangat besar. Korintus ini sebetulnya dia itu di kayak semenanjung begitu, kemudian ada daerah yang tipis, jadi lebarnya itu cuma 6 km, di ujung sebelah satu ada pelabuhan, di ujung sebelah satu ada pelabuhan. Jadi misalnya yang satu pelabuhannya di sini, yang satu tuh di Cimahi. Jadi kota di antara 2 pelabuhan ini sangat ramai, dan segala macam hal bisa terjadi di tempat itu. Maksudnya yang buruk-buruk. Oleh karena segala macam orang datang ke tempat itu. Kondisinya seperti itu. Sehingga dikatakan, hai istri, jangan ceraikan suamimu, begitu ya. Sampai seperti itu kondisinya. Jadi kita akan berbicara tentang hal ini.
dia menasihati nggak boleh bercerai. Ya, kemudian kita mau berbicara tentang damai, begitu ya. Kalau misalnya ribut di antara dua suami istri, tapi mereka nggak boleh cerai. Ini maksud Tuhan apa sih? Mau bikin orang sengsara begitu? Pasti enggak. Pastinya enggak ya Om ya. Pasti enggak kalau kayak begitu ya. Matius 19 ayat 6 bilang, apa yang sudah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi itu memang kenceng gitu, keras ininya. Maaf Om, tadi juga saya coba baca di SBU ya Om ya. Hari ini tuh bahkan tidak boleh bercerai itu bukan lagi sebuah himbauan atau anjuran ya Om, tapi sebuah larangan. Perintah. Sangat ya, sebuah perintah, sebuah larangan, dan itu perintah Tuhan. Jadi sedemikian kerasnya ya Om ya, bahwa perceraian itu dilarang dan tidak boleh ada dalam keluarga Kristen ya Om ya, seperti Om ya. Ya baik Om. Ya. Pertanyaannya adalah begini Om, berarti untuk setiap alasan apapun Om, bahwa perceraian itu tidak boleh terjadi di keluarga Kristen atau keluarga orang percaya, begitu Betul, ya Om ya? Betul. Ya. Jadi yang kita mau bicarakan saat ini adalah jangan sampai tunggu mau bercerai. Jadi sebelumnya aja, kayak tadi larangan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang yang tidak seiman gitu. Oh, itu Ya. yang Om bilang kawin campur itu maksudnya Betul, itu Om ya? betul. Oke Om. Ya, kawin kan mesti campur laki sama perempuan. Oh iya. Ya, jangan Ini sampai- cuman pemahamannya biar sama Ya, Om, begitu. membedakan kawin campur itu dengan bensin campur atau es campur itu. Betul, seperti itu. Ya, tapi kalau orang dipaksa untuk tetap, tapi sebetulnya di dalamnya itu enggak sehati begitu ya, itu kan damai bisa, tapi gersang sebenarnya, karena enggak ada apa-apa yang tumbuh di sana, begitu ya. Jadi mungkin kita bisa simpulkan sebelum kita terus nanti bertanya jawab, bahwa pernikahan tanpa tujuan itu pasti gagal total. Kalau pernikahan dengan tujuan pribadi, ya itu akan menyengsarakan. Tapi kalau pernikahan kita ambil dan kita mengerti tujuan Tuhan di dalamnya, maka dia akan berhasil dan ada damai sejahtera di atasnya. Seberat apapun itu. Ya. Apa ada yang mau ditanyain? Kalau kalian nggak nanya, saya nanti yang nanya. Ya baik, silakan adik Rafika atau adik Binsar ya. Jadi kakak persilakan mengajukan pertanyaan. Saya dulu Om mau nanya nih, karena tadi kan saya jawab tuh pernikahan repot. Betul. Dimana Om tadi sendiri bilang pernikahan itu ada tujuan pribadi, ada tujuan lain-lain. Gimana sih Om caranya supaya kita tuh mempersiapkan diri kita secara pribadi untuk masuk ke jenjang pernikahan bersama pasangan kita tentunya. Jadi kan di benak saya nih, aduh nikah tuh repot apalagi nikah Kristen, 1 sampai mati. Sekarang untuk kita maju untuk berkomitmen dengan pasangan kita masing-masing, kita jadi mikir nih, aduh gimana ya nanti kehidupan ke depannya, 1 sampai mati loh, 1 sampai meninggal. Gimana cara kita sebagai orang muda untuk mempersiapkan hati kita secara pribadi Om? Saya pikir juga jemaat di rumah pasti juga berpikir seperti itu. Saya pikir banyak sekali orang yang berpikir seperti Rafika. Kenapa? Karena contoh keluarga Kristen itu memang nggak banyak yang baik. Ya, nggak banyak kesan yang dibilang Binsar itu tadi, bahwa di sana ada kasih sayang. Enggak, ya kita gagal dalam banyak hal, sehingga ketakutan itu muncul untuk setiap anak muda. Ya, jadi dia pikir-pikir untuk apa menikah, tapi ribut terus tiap hari begitu ya. Kalau ada sesuatu nggak bisa diselesaikan begitu. Karena itulah saya bilang tadi, apapun kondisi pernikahan jemaat di rumah saat ini, ambillah tujuan Allah tadi. Ya, jangan pakai tujuan kita sendiri. Ya, kalau kita ambil tujuan Allah untuk keluarga kita mesti pakai cara Allah juga. Nggak bisa kita ambil tujuan Allah, tapi manualnya pakai kita punya. Ya mesti pakai cara Allah juga. Bagaimana caranya pakai cara Allah? Ya kita mesti datang ke Tuhan. Ya kita berdoa. Ya
kita kepadanya, minta dipimpin oleh dia supaya kita bisa melakukan apa yang baik, termasuk memilih pasangan. Ya, milih pasangan kita doain begitu ya. Nggak usah berebut sama orang lain. Kalau dia udah ada pacarnya begitu ya nggak usah direbut, ya udah cari yang lain aja gitu ya. Yang ini didoain aja. Kecuali nanti dia udah putus, ya udah, nggak apa-apa. Beda cerita ya Om. Nah, tapi jangan gara-gara kamu gitu ya. jangan. Iya, nggak boleh kayak begitu mah. Ya. Iya, ya. Om, menarik ya, barusan perbincangan atau jawaban Om atas pertanyaan dari Revika ya, bahwa ironisnya juga banyak juga ya Om ya, cerita-cerita di keluarga Kristen sekalipun yang tidak seindah atau semanis yang dibayangkan. Itu berarti sebetulnya buat kita orang percaya, perkawinan itu adalah sebuah kesaksian kalau gitu ya Om. Betul. Begitu ya, itu Betul. harus menjadi kesaksian Betul. yang baik memuliakan nama Tuhan ya Om ya. Kita bisa bilang bahwa pernikahan yang indah antara dua pasangan itu akan menjadi warisan paling berharga untuk anak-anak mereka. Ya, bukan rumah, bukan apa-apa, tapi perkawinan yang indah itu akan sangat menenteramkan gitu. Dan kita bisa berharap bahwa anak-anak itu akan menjadi anak-anak ilahi. Tapi kalau kita melakukan begitu banyak hal yang buruk, ya kita nggak bisa berharap lah. Mereka akan menjadi orang baik begitu ya. Bukan berarti tidak bisa, bisa saja. Tapi itu sepenuhnya ada di tangan Tuhan gitu. Kita nggak punya andil di sana. Oke, Binsar Ya, punya pertanyaan menarik, Om. atau gimana? Ada, Om. Pak Budi, silakan. Silakan, Saya dong. Adik Binsar ada pertanyaan? Kalau dari saya sih pertanyaannya, nih bagaimana cara sepasang suami istri ini bisa menghindari konflik dalam satu keluarga? Maksudnya apa yang harus dilakukan oleh mereka berdua? Mungkin bukan menghindari kali ya, dalam menyelesaikan masalah tanpa berujung perceraian gitu. Itu sih Om. Ini pertanyaannya teknis banget ya. Jadi kalau dijawab nanti buka rahasia keluarga kayaknya. Ya. Tapi nggak ada masalah rasanya. Ada beberapa hal di dalam keluarga itu yang sebetulnya menjadi bagian kita. Ya. Maksudnya Om? Pertumbuhan rohani seseorang itu bagian Allah. Dialah yang menumbuhkan itu di dalam diri seseorang untuk percaya kepada dia. Tetapi mengasihi pasangan kita itu sepenuhnya bagian kita. Kita nggak bisa bilang sama Tuhan, Tuhan kasihilah dia gitu. Biar saya yang menghukum dia. Tuhan bilang enggak, kamu kasihi dia, kalau soal hukum menghukum saya. Nah kita suka balik gitu. Nah kalau misalnya kita mengasihi dia gitu ya, itu yang paling besar sebetulnya untuk menghadapi masalah ini. Apakah ada cukup kasih di dalam diri kita untuk pasangan kita gitu ya, supaya kita bisa menghadapi dia gitu. Karena setiap orang pasti punya masalahnya masing-masing. Jadi setiap keluarga tuh unik. Nggak bisa saya belajar dari keluarga Pak Budi terus plak aja. Diimplementasikan di Betul. keluarganya Om gitu, nggak bisa. Nggak ya? bisa seperti itu. Jadi tetap aja kita mesti datang ke Tuhan, tanya sama Tuhan, Tuhan bagaimana nih caranya, begitu ya. Sehingga ini gambarannya jadi kayak segitiga begitu. Ya. Kalau satu orang datang ke atas, tapi dia tinggalin pasangannya di bawah, hubungan dia dengan pasangannya makin jauh, hubungan dia dengan Tuhan makin dekat. Ini malah jadi bahaya. Jadi pertumbuhannya itu akan bareng. Kalau satu makin dekat sama Tuhan, maka ini akan bikin mereka makin dekat. Jaraknya makin dekat. Dan di dalam Tuhanlah mereka dipersekutukan. Ya. Jadi arahnya ngajak begitu. Jadi kalau saya jadi penetua, tapi saya biarin istri saya melakukan semua hal yang saya nggak ngerti, saya nggak tahu, dia juga nggak tahu kerjaan saya, maka kita akan makin jauh. Jadi salah satu mungkin kalau pertanyaan itu adalah kita bisa berkomunikasi satu dengan yang lain. Nah komunikasi ini nggak selalu bisa lancar. Sampai sekarang pun saya masih belajar bahasa istri saya.
dia juga masih belajar bahasa saya gitu. Kalau dia tanya, saya boleh nggak sekarang mau pergi nih ke pasar mau belanja? Terus saya bilang, ya udah pergi aja. Kadang-kadang dia ngerti, ini mau bilang jangan pergi. Gitu. Padahal ngomong ya udah pergi aja. Gitu. Nah yang gini-gini kan. Iya, betul Om. Ya, menurut saya menarik sekali ya kalau saya boleh coba membuat benang merahnya ya Om ya tadi semoga bisa menjawab juga ya tadi adik bicara pertanyaannya bahwa kita harus berserah, kita harus berdoa dan beriman supaya Tuhan peliharakan kita punya keluarga ya Om ya. Tapi di balik itu Om, ada sebuah tindakan di mana kita kasih gitu ya Om ya. Bukan hanya berserah kepada Tuhan, Tuhan peliharakan keluarga kita, tapi ada aksi ya, ada tindakan kita untuk saling mengasihi pasangan kita masing-masing Om ya. Ya. Dan itu dua-duanya harus dilakukan Om. Betul, betul. Bisa baca Lukas 6 ayat 31. Boleh Om. Ini tindakan praktis untuk jemaat di rumah juga untuk dilakukan ya antara kita dengan pasangan kita begitu ya. Jangan pasangan yang lain ya. Jadi antara kita dan pasangan kita. Silakan. Bahaya sih Om. Ya, bahaya nggak boleh. Oke. Lukas 6 ayat 31. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Ya, itu salah satu kuncinya. Kalau Pak Budi pulang kerja ke rumah, Ya Om. kira-kira Pak Budi itu maunya diapain sama istri? Pertama disambut dulu Om, Ya. dibukain pintu gitu ya. Terus disambut dengan ramah ya Om ya. Betul. Dibukain pintu, dikasih senyum, dicium gitu Om ya. Terus masuk ke rumah udah disiapin makan malam gitu Om. Wah itu seneng banget. Kalau misalnya pertanyaannya begini, kan mungkin istri tidak melakukannya. Ya, kan itu kita mau kita digituin. Betul Om. Begitu kita masuk ke rumah, kita lakukan yang begitu untuk istri kita. Kira-kira apa yang Pak Budi lakukan? Tapi ini untuk istri, bukan untuk Pak Budi. Iya, dulu-duluan nyapa dengan ramah ya Om ya. Jadi dulu-duluan nyapa gitu ya. Dulu ya mungkin kita yang duluan berinisiatif mencium misalnya Om ya, nyapa dengan ramah gitu ya. Ngajak makan bareng gitu ya. Terus menghargai apa yang sudah istri kerjakan ya. Puji makanannya gitu Om ya. Itu pasti nyenengin hati dia sih Om. Saya yakin. Jadi kita saling mendahului untuk melakukan hal seperti itu. Jangan pulang nggak disambut terus ngamuk. Ini dia juga bisa ngamuk. Iya, iya. Iya. Jadi Iya, betul. pulanglah, saya nggak disambut nih, padahal saya pengen disambut. Maka saya akan menyambut dia. Supaya dia belajar dari tindakan saya itu bahwa hal seperti itu ternyata menyenangkan. Kadang-kadang kita akhirnya karena berantem tiap hari, kita lupa hal yang menyenangkan yang bisa kita lakukan. Karena kita ribut melulu gitu. Tapi kalau kita memperlihatkan hal seperti itu, saya umurnya 60 lebih, tetap masih belajar seperti itu. Apa sih yang nyenengin dia gitu. Tapi ternyata saya mau bilangin bahwa kepada jemaat di rumah, kalau kita sampai bisa melakukan hal itu sangat menyenangkan kita. Bukan dia aja yang bahagia, tapi kita juga. Cuman saya mau bilangin bahwa ada harga yang perlu dibayar untuk hal itu. Jadi kalau kita punya komitmen, ada harga yang dibayar seperti itu. Jadi untuk kalian berdua juga seperti itulah kira-kira. Ya, saya mau bayar harganya, maka Tuhan akan menuntun kita untuk menyelesaikan semua itu. Mungkin gitu, Pak Budi. Baik, Om Gati, terima kasih banyak. Ini rasanya kita berasa kurang nih waktunya ya. Pintar ya. Banget Remi. Om, banget. Ini menarik sekali. Apalagi buat mereka yang pra ke arah sana ya Ya, Om ya. betul. Kalau kita kan sudah ada dalam sebuah keluarga, ya kita harapannya lewat diskusi ini ya Om ya. Adik Revika sama Binsar bisa jauh lebih lagi sebelum masuk ke fase itu mengenali. Jadi kalau saya boleh simpulkan ya jemaat Tuhan yang berada di rumah yang terkasih, bahwa apa yang disampaikan oleh Om Sigalinging itu sebetulnya bermuara kepada
berikan pernikahan yang kita akan lakukan itu dalam rencana dan tujuan Tuhan. Betul. Bukan dalam rencana dan tujuan pribadi kita masing-masing. Memang di dalamnya ada harga yang mesti dibayar, ya, ada banyak hal yang kita mesti lakukan, tapi percayalah kalau kita menaruh rencana pernikahan kita sesuai dengan rencana dan tujuan Tuhan, keluarga kita akan menjadi keluarga yang Tuhan rancang, yang kita sebut keluarga ilahi tadi. Kira-kira begitu ya, Betul. bungkusannya ya, Betul. Om Sigalingking. Jadi mereka ini jangan takut untuk menikah. Nah, Jangan Om. takut siap. untuk masuk ke dalam rencana Allah gitu. Betul. Dan rasanya untuk tidak takut itu, sekali lagi tadi ya Om ya, berserah dan mencari rencana dan tujuan Allah untuk mereka bisa berkeluarga suatu saat nanti. Ya, baik jemaat Tuhan, demikian renungan firman Tuhan yang sudah kita kemas dalam bentuk talk show. Saya mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Om Galingging. Semoga semakin Tuhan berkati dalam keluarga dan pelayanan Om ya. Adik Revika, adik Binsar juga dalam studi atau pekerjaannya masing-masing Ya. bisa semakin Tuhan berkati dan secepatnya bisa Mengirim undangan. bisa menemukan Amin Om, amin. bisa menemukan dan membentuk keluarga ilahi tadi ya Om ya. Baik jemaat Tuhan, terima kasih. Shalom. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan dengan cara ajaib ku disentuhnya. Giranglah hati walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, bagiku nyatalah dalam firman-Nya. Selamanya ku teguh berpegang padanya, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang dunia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Umat Tuhan yang berada di rumah, mari kita bersama-sama menaikkan syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa di surga, Allah yang besar, Allah kami. Kami mau datang bersyukur kepada Tuhan untuk setiap firman Tuhan yang menyapa kami. Kami berterima kasih bahwa firman itulah yang menguatkan kami, menuntun kami untuk terus memandang Allah dan berharap hanya kepada Engkau. Dalam kondisi saat ini, di mana pandemi COVID-19 melanda seluruh dunia, termasuk kami di Indonesia, kami menyerahkan pemerintahan ini ke dalam pemeliharaan Tuhan, supaya mereka diberi hikmat untuk memutuskan apa yang baik, supaya kami bersama-sama dapat menanggung segala perkara ini, dan semua tindakan-tindakan itu berkenan kepada Tuhan.
Kami menyerahkan Presiden Jokowi dan jajarannya ke dalam pemeliharaan Tuhan. Berkati mereka Tuhan. Kami berdoa juga untuk gereja. Biarlah gereja merespon semua perkara ini juga dengan baik. Oleh karena Tuhan menyatakan kehendak Tuhan melalui semua orang yang datang berdoa kepada Engkau. Pakailah gereja juga untuk menyatakan kasih Tuhan di antara kami semua dalam kondisi seperti ini. Sehingga kami boleh saling membantu, saling memperhatikan sebagai tanda kasih. Bapa, kami datang bersyukur untuk kekuatan, kesehatan yang Tuhan berikan. Tetapi kami juga datang berdoa kepada Engkau untuk teman-teman kami yang sakit, saudara-saudara kami. Tuhanlah yang memberkati mereka, menjamah mereka, memberi kesembuhan, memberi kekuatan dan penghiburan, dan semua orang yang berada di sekeliling mereka yang menemani mereka, Tuhan menguatkan mereka. Bapak, kami berdoa untuk begitu banyak orang yang kehilangan pekerjaan, juga umat Tuhan di antaranya. Tuhan memberi penghiburan, dan biarlah juga ada pertolongan bagi mereka dari saudara-saudara seiman atau dari siapapun juga, dan itu datangnya pasti dari Tuhan. Bapa, kami juga berdoa untuk saudara-saudara yang bersukacita karena berulang tahun. Tuhan menolong mereka dalam kondisi seperti ini untuk menikmati kasih setia Tuhan dan bersyukur kepada Engkau untuk pertambahan usia. Tuhan terus memberi pengharapan dalam hati mereka, dan biarlah mereka bersukacita oleh karena apapun yang terjadi, Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka. Kami menyerahkan jemaat sejahtera ke dalam pemeliharaan Tuhan. Pimpinlah kami Tuhan, supaya kami bersama-sama tetap bisa beribadah walaupun tetap di rumah kami masing-masing. Kami terus tetap bisa bersukacita oleh karena kami saling mendukung satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, kami boleh bersyafaat kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan sampai selama-lamanya. Amin. Karena Engkaulah yang mempunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat kekasih Tuhan Yesus yang berada di rumah, sebagai tanda ucapan syukur, marilah kita memberi persembahan kepada Tuhan. Sambil mengingat firman Tuhan dari kitab Mazmur 4 ayat 6 yang menyatakan, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Sambil mengumpulkan persembahan kita, mari kita menyanyikan nyanyian umat dari Gita Bakti nomor 84 ayat 1 dan 2. Inilah ungkapan syukurku. Inilah ungkapan syukurku yang kuberikan kepadamu. Kuberikan dari hatiku, terimalah. Persembahkan kepadamu dengan seluruh jiwa ragaku. Kiranya berkenan di hadirat-Mu.
adalah dirimu, turut maksudmu. Jemaat, mari kita berdiri untuk menyerahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setiamu yang senantiasa melimpah dalam hidup kami. Dari tangan-Mulah persembahan yang kami berikan ini. Terimalah dan kuduskanlah, supaya menjadi berkat bagi pekerjaan memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Jemaat, kami mohon untuk tetap berdiri. Jemaat yang berada di rumah, marilah kita pergi dalam damai sejahtera Tuhan untuk melakukan firman Tuhan yang telah kita dengar. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Tuhan tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Ubahlah hatiku, jamalah diriku, biar di tangan-Mu berbentuk. Tolonglah, bangunkan iman, pulihkanlah kasih yang remuk. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Terimalah baktiku, layakkan diriku untuk kemuliaan nama-Mu. Hati bersujud, jiwa menyembah, hidupku masyurkan kasih-Mu. Mari kita mengangkat hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta menerima berkat-Nya. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus, kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Amin, amin, ya benar adanya. Amin, amin, ya benar adanya. Amin. Hai puji namanya terang cahaya, dan puji namanya hai cakrawala. Hai puji namanya semesta alam, mari semuanya menyembah Tuhan. Haleluya, pujilah Tuhan tak henti.